Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Sofi. Apa kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah sehat Bu Sofi. Bu Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh Pak Wahyu, saya perhatikan Pak Wahyu akhir-akhir ini kelihatan murung. Pak Wahyu, apakah ada masalah atau gimana? Iya nih Bu Sofi. Saya ada kendala sedikit Bu Sofi dalam kegiatan pembelajaran saya Bu Sofi. Eh, Ketika saya di kelas itu Bu Sofi, saya kan ngajar PJOK kan Bu Sofi. Hmm, Jadi kan saya ada juga pembelajaran yang teori Bu Sofi yang belajar di kelas. ya. Kenapa ya Bu Sofi? Kok kalau ketika saya belajar di kelas anak-anak itu kok motivasinya kurang ya Bu, kurang semangat gitu Bu Sofi. Kenapa gitu? Itu sih yang saya pikirkan. Oh, berarti Pak Wahyu tujuannya ketemu sama saya atau ngomong sama saya karena permasalahan pembelajaran di kelas ya. Betul Bu Sofi. Iya, kendalanya kenapa? Kendalanya Iya, anak-anak. anak-anak kalau belajar sama saya Bu Sofi di kelas tentang Hmm, teori gitu Bu Sofi, nggak semangat gitu Bu Sofi, nggak seperti ketika praktek di lapangan. kok bisa Pak Wahyu nggak semangat anak-anak pas materinya Pak Wahyu? Iya itu kan Bu Sofi. Jadi padahal saya juga udah mempersiapkan sih Bu Sofi dengan Hmm, perangkat pembelajaran saya, dengan media-media teori saya untuk dibawakan ke kelas. Tapi mereka gimana ya? Terlihat terlihat sekali perbedaannya semangatnya, cerianya itu ketika di kelas dan juga ketika di lapangan. Ketika di kelas itu Bu Sofi lebih kurang semangat, ada yang tidur-tiduran, kepalanya disenderkan di meja gitu kan Bu Sofi kan dari gerak tubuhnya kan kelihatan kurang semangat ya Bu Sofi. Itu sih Bu Sofi. Pak Wahyu tahu nggak kenapa nggak semangatnya anak-anak itu? Iya sih Bu Sofi. Saya kalau nanya ke anak-anak itu jawabannya enggak Pak, biasa aja. Tapi kalau kita perhatikan kan kita bisa lihat gerak-gerik anak tersebut. Kenapa ya kurang semangat? Apakah ini belajar sama saya di kelas apa membosankan? Apakah karena di jam saya itu kan kebanyakan di jam terakhir Bu Sofi, Iya, iya. jam terakhir sebelum pulang. Mm-mm. Nah, itu sih Bu Sofi, apakah ini jam terakhir jadi mereka itu udah cenderung males, udah dari pagi sudah capek mungkin Bu Sofi, udah aktivitas, udah belajar dari awal juga kan, pas jam saya terakhir menurunlah mereka itu semangatnya. Pak Wahyu bisa nggak eh, awal gitu? Emang harus terakhir jam pelajaran di PJOK-nya di sekolah Pak Wahyu? Bisa saja sih Bu Sofi, di awal pembelajaran itu kan kita rembuk juga tuh majelis guru kan untuk Hmm. membicarakan jadwal pembelajaran saya ataupun guru-guru lain disesuaikan dengan wali kelas kan Bu Sofi. Mm-mm. Nah, itu sih. Cuman saya eh, memang membuat awalnya itu kenapa di jam terakhir kan? Karena kan saya mengejarkan untuk pagi itu saya gunakan untuk praktek Bu Sofi, praktek yang di lapangan. Karena cuacanya masih teduh, udaranya juga masih segar. Makanya saya ambil pagi itu untuk praktek, jam terakhirnya itu untuk teori Bu Sofi. Oh, berarti memang teorinya soal jam terakhir ya Pak Wahyu ya? Ya, saya yang milih sih Bu Sofi. Hmm. Terus kira-kira ada nggak kendala Pak Wahyu selain apa? Selain nggak nyaman anak-anak itu nggak memperhatikan Pak Wahyu, nggak konsentrasi, kan karena siang tuh Pak Wahyu. Ada nggak kira-kira bagaimana caranya Pak Wahyu biar anak-anak itu nggak bosan? Iya sih Bu Sofi. Jadi kemarin ini kan saya juga udah eh, coba beberapa hal Mm-mm. seperti saya juga membuat perangkat pembelajaran berupa video yang bisa Mm. diputarkan di Infokus, kemudian anak-anak juga biar lebih tertarik. Kemudian saya juga mulai pembelajaran anak-anak tersebut Bu Sofi menggunakan itu sih kelompok-kelompok Bu Sofi. Jadi mereka saya kelompok-kelompokkan biar ada interaksi lah Bu Sofi. Kalau duduk di kursi masing-masing kan mereka cenderungnya bosan, Ya. nggak bisa ngobrol. Kemudian mereka
apa ya, cenderungnya ya, jadi malesan gitu nanti senderan aja di meja. Tapi kalau dibuat kelompok gitu kan tujuan saya kemarin itu biar mereka itu ada komunikasi yang memang diarahkan untuk pembelajaran kan Bu Sofi, bukan hanya ngobrol-ngobrol untuk cerita-cerita saja, tapi mereka dikasih kesempatan ngobrol biar ada juga materi yang dibahas gitu Bu Sofi. Iya Pak Wahyu, kan Pak Wahyu udah kasih mereka per kelompok tuh, bahkan media pembelajarannya tadi Mhm ya Pak mhm. Wahyu ya. Udah Iya bagus sih. juga saya dengar. Mhm. Tapi kenapa ya anak-anak nggak bersemangat gitu? Terus Pak Wahyu itu biar anak-anak semangat itu, apakah Pak Wahyu lagi yang harus bersemangat atau gimana gitu kan? Langkah-langkah apa yang Pak Wahyu atau yang Pak Wahyu prioritaskan nanti supaya anak-anak itu selain media, langkah-langkah apa aja Pak Wahyu biar anak-anak semangat lagi? Apakah harus dipindahkan jam pelajarannya ke pagi Hmm. atau gimana bagusnya biar anak-anak itu semangat kan? Gimana Pak Wahyu? Langkah Pak Wahyu. Oke, oke sih Bu. Kalau saya ke depannya sih ada rencana sih Bu. Jadi kan saya selama ini kan fokus gitu kan masuk dengan ya udah di pikiran saya nih gimana sih pembelajaran saya ini tercapai, murid-murid juga paham. Cuman Mm-mm. mungkin saya itu kurang peka dengan kondisi anak-anak itu, mungkin saya bisa coba dengan mengawali dengan ice breaking ya Bu. Iya, iya. Heeh, heeh, ice breaking. Jadi yang awal yang mereka itu kelihatannya ngantuk, malas, bisa kembali semangat di awal, Bu. Jadi awalnya itu saya mau kuncinya dulu pengennya sih, Bu, untuk coba mungkin besok biar di awal itu anak-anak tuh memang sudah termotivasi dulu, lebih semangat. Itu sih, Bu. Iya, berarti langkah-langkah Pak Wahyu sebelum pembelajaran dimulai karena siang ya Pak Wahyu ya, kan Iya iya. ice breaking dulu ya Pak Wahyu. Bagus juga itu Pak Wahyu karena kalau ice breaking kan anak-anak jadi semangat lagi gitu kan. Karena jam Mhm. siang itu adalah waktu memang untuk kadang anak-anak itu udah ngantuk, capek karena yang banyak pelajaran yang dari pagi ya Pak Wahyu ya. Nah, Iya, Pak Bu, betul, Wahyu, Bu. setelah kita sharing gini, apa komitmen Pak Wahyu selanjutnya untuk ke depan biar anak-anak itu lebih selain ice breaking, biar lebih bersemangat lagi gitu. Apa komitmen Pak Wahyu? Dan apa perasaan Pak Wahyu setelah kita melakukan sharing begini? Oh, iya, Bu. Jadi saya tuh lebih ke depannya tuh, Bu, jadi ada gambaran gitu Bu setelah cerita percakapan kita ini kan Bu. Saya itu lebih yakin tentang apa yang saya rencanakan untuk ketika masuk, selain media pembelajaran yang sudah saya siapkan, kemudian saya juga sudah berusaha lagi untuk memahami karakter-karakter anak itu Bu. Kadang kan anak tuh memang ada yang semangat terus, kinestetiknya memang bergerak terus. Jadi saya lebih ke depannya memahami karakter anak tersebut, kemudian saya akan berusaha dari diri saya juga lebih semangat, kemudian saya juga akan membawakan variasi ice breaking. Jadi di awal itu memang sudah terbentuk motivasi anak untuk belajar walaupun ini jam terakhir, tapi mereka itu merasakannya semangatnya seperti jam pertama, Bu, di Iya pagi Pak Wahyu, hari. benar itu. Mhm. Ya Pak Wahyu setelah cerita Pak Wahyu bercerita nih bahwa saya simpulkan juga Pak Wahyu itu tambah waktu jam pelajaran siang itu membentuk variasi-variasi atau mode pembelajaran Iya, yang membuat anak bersemangat ya Pak Wahyu ya. betul, Semoga Bu. nanti Pak Wahyu berhasil Pak Wahyu dan anak-anaknya bergembira lagi, bersemangat lagi seperti pagi pembelajaran. Oke Pak Iya, Wahyu, Bu. ada lagi Pak Wahyu. Itu sih, Bu. Jadi saya lebih yakin juga dari kita percakapan ini apa yang saya akan bawakan di kelas. Terima kasih Bu Sofi juga. Mudah-mudahan lancar juga Amin. kalau ada kendalanya ke depannya saya minta tolong Bu Sofi lagi Iya, di jangan coaching. sungkan Pak Wahyu, Heeh, cerita biar kita nanti. bisa cerita lagi. Oke Pak Wahyu, berarti Baik Bu udah ya Pak Sofi. Wahyu ya, udah lega rasanya ya, Udah untuk lega, betul mengeluarkan Bu, betul Bu. unek-unek Sudah semua ya Pak cerita Wahyu ini ya. memang lebih lega sih. Oke, terima Terima kasih kasih Pak banyak. Wahyu. Sama juga Sampai Bu, saya jumpa juga terima lagi. kasih. Iya Ibu Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.